Ada 3 musibah yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Ya. Musibah yang pertama bahwa setiap hari usia kita semakin berkurang. Setiap waktu berlalu dalam kehidupan kita, usia kita berkurang, bukan bertambah. Mungkin nominalnya bertambah, tapi masa aktifnya berkurang. Sementara berkurangnya usia di dalam kehidupan kita ini luput dari perhatian kita. Berbeda jika harta yang berkurang, perhatian kita sungguh sangat luar biasa. Kita berusaha mempertahankan agar harta benda yang kita miliki tidak berkurang. Padahal harta yang hilang, harta yang berkurang itu bisa diganti. Tapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Lan ta'udal ayyamul lati madat. Selamanya tidak akan pernah kembali lagi waktu yang telah berlalu. Jangan sampai waktu yang berlalu menjadi penyesalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Allah ceritakan di dalam banyak ayat Al-Qur'an betapa banyak orang yang menyesal kepada Allah karena waktu yang berlalu di dalam kehidupannya berlalu tanpa makna, tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil beberapa contoh ayat Al-Qur'an. Yang pertama di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un." Sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbirji'un, ya Allah, hidupkan kembali, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, aku akan melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan ketika aku hidup di dunia. Jika dulu aku kufur kepadamu, aku kufur kepada syariat dan nabimu, maka hidupkan kembali aku ya Allah, aku pasti akan beriman kepadamu, aku pasti akan mengikuti petunjuk Rasul dan kitabmu. Apa jawaban Allah? Kalla. Tidak mungkin dikembalikan ke dunia. Kita menangis, menghinakan diri di hadapan Allah, menyesali perbuatan kita, meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Allah tidak pernah kabulkan permohonan siapapun untuk kembali ke dunia. Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat penyesalan yang diucapkannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara di hadapannya ada alam barzakh, sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia perbuat di dalam kehidupannya. Menyesal. Kenapa? Karena waktu hidupnya tidak dimanfaatkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain surat As-Sajdah ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Alangkah ngerinya pada hari itu, yaitu di hari kiamat, ketika kita melihat orang-orang yang berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia menundukkan kepalanya dalam keadaan hina di hadapan Allah. Lalu dia berkata, "Rabbana absarna wa sami'na." Ya Allah, sungguh kami telah melihat dan sungguh kami telah mendengar. Apa yang dilihat, Bu? Azab. Apa yang didengarnya? Siksa neraka. Absarna wa sami'na, kami telah melihat hari ini dengan mata kepala kami betapa dahsyatnya siksaanmu ya Allah, dan kami telah mendengar dengan kedua telinga kami betapa dahsyat azabmu ya Allah.
Farji'na, maka kembalikan kami ke dunia ya Allah. Aku mohon untuk dihidupkan kembali ke dunia ya Allah, agar kami tidak kembali ke tempat yang sama seperti saat ini. Na'mal salihan, kami pasti akan beramal soleh nanti di kehidupan yang berikutnya. Inna muqinun, karena kami adalah orang-orang yang yakin kepadamu ya Allah. Dia yakin karena dia telah menyaksikan dengan mata, dia telah menyaksikan dengan telinganya balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika mereka hidup di dunia, mereka tidak yakin dengan Allah. Mereka tidak percaya dengan hari berbangkit. Mereka tidak yakin dengan hari pembalasan. Tapi Allah tampakkan itu semuanya ketika Allah datangkan ajal kepada mereka, lalu mereka menundukkan kepalanya dalam keadaan hina di hadapan Allah, menyesal, meminta, merengek kepada Allah, meminta dihidupkan kembali ke dunia untuk beramal saleh. Tidak akan pernah dikabulkan dan dikembalikan oleh Allah di dalam kehidupan dunia. Yang ketiga di dalam surat Fatir ayat 37. Allah ceritakan tentang kondisi ahli neraka. Allah berfirman, wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka, lalu kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami akan beramal soleh ya Allah, berlainan dengan apa yang kami kerjakan dahulu ya Allah. Apa jawaban Allah? Yang pertama, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkaru. Bukankah di dunia kami telah memberikanmu umur? Bukankah di dunia kami telah memberikanmu waktu hidup yang cukup? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Kenapa tidak direnungi? Kenapa tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Ada yang kami beri 70 tahun, ada yang kami beri 80 tahun, ada yang kami beri 40 tahun, ada yang kami beri 30 tahun. Kenapa sekarang baru disesali? Yang kedua kata Allah, wa ja'akumun nazir, dan bukankah di dalam kehidupanmu kami telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan peringatan? Kenapa tidak didengarkan? Kenapa engkau ingkari? Kenapa engkau lecehkan? Kenapa engkau tinggalkan ajarannya? Fadzuku wa ma lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami pada hari ini, karena tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Celaka bagi orang-orang yang zalim. Siapa kategori orang yang zalim yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir, surat 35 ayat 37 ini? Yang pertama, yaitu orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu hidupnya dengan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang tidak mengindahkan seruan dan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengamalkan sunnah Nabi di dalam kehidupannya. Maka dia termasuk kategori orang-orang yang zalim. Menyesal dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta kembali ke dunia untuk beramal saleh, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabulkan permintaan mereka sedikit pun.
Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.